Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang Pak Kosin. Saya bertemu pertama dengan beliau saat ada kopdar di Komunitas Petani Jember atau KPJ tahun 2016 ya. Dimana saat itu saya menjadi penasihatnya dan beliau pendiri sekaligus ketua. Ya, setelah itu kami sering ketemu sih. Setiap saya ke wilayah Sawilangun, Lumajang, beliau datang untuk bincang-bincang ngalor ngidul. Saat itu saya belum ada niat untuk mengembangkan MB lagi ya. Penghasilan dari MB yang kami berdua bangun selama 2 tahun, 2004 sampai 2006, sudah bisa menghidupi kami sekeluarga dengan layak. Nah, kemudian secara tidak sengaja, tahun 2017 kami menemukan sistem baru menjalankan MB ya. Kalau dulu harus mendatangi orang atau mengundang orang, maka sekarang tanpa presentasi, tanpa ketemu muka, tanpa nelpon-nelpon, tanpa keluar rumah. Hanya dengan HP dan WA saja. Saya pun kemudian mengajak Pak Kosin sebagai ketua KPJ ikut MB. Dan anehnya beliau langsung ikut. Meskipun setelah itu dia tidak bergerak juga ya. Ternyata beliau ikut karena ada tujuan lain, yaitu mendekati saya untuk menyelesaikan masalahnya. Karena saya adalah mantan dokter kandungan. Nah, suatu ketika saya ke Lumajang dan beliau datang dengan Bu Risa dan istrinya. Ya, istrinya itu beliau cerita sudah menikah selama 12 tahun dan belum memiliki putra. Setelah saya anamnesa atau wawancarai sebagai mantan dokter kandungan, kesimpulan saya ya sudah tidak bisa cara-cara konvensional ya, karena semua sudah dilakukan. Beliau berdua harus bayi tabung. Dan bagi seorang karyawan perusahaan yang merangkap bertani seperti Pak Kosin dan Bu Risa pegawai pabrik gula, rasanya sulit ya untuk ikut bayi tabung yang sekali ikut itu biayanya sekitar penghasilan kotor mereka berdua selama setahun lah gitu. Jadi saya katakan bahwa solusinya adalah bayi tabung, dan untuk mendapatkan biayanya jalan tercepat adalah menjalankan MB ya. Saya masih ingat raut muka beliau mendengar hal itu ya, raut wajah jijik, merasa salah tempat, salah konsultasi ya. Karena di mata kebanyakan orang, MB adalah jualan sabun door to door ya. Padahal selama 19 tahun di MB, nyaris saya tidak pernah berjualan produk ya. Produknya hanya saya pakai sendiri, kemudian menganjurkan orang lain pakai. Kalau mau beli, ya silakan beli sendiri ke MB. Jadi persis dokter yang menulis resep dan meminta pasien membeli di apotek. Nah, saran saya itu rupanya masuk ke pikiran bawah sadar Pak Kosin ya, bahwa MB adalah jalan terbaik atau bahkan jalan satu-satunya. Karena jalan lain sudah dicoba selama bertahun-tahun dan tidak berhasil. Jadi sejak itu beliau sangat serius menjalankan MB ya. Tujuan yang jelas sudah terpatri ya, maka jalannya pasti lancar. Saya ajak beliau ke seminar 2 hari di Surabaya, dan dengan uang pinjaman beliau berangkat. Setelah mengetahui kekuatan seminar dalam membuat orang jadi semangat dan aktif, selanjutnya beliau mengajak banyak orang ke seminar. Diawali beberapa belas, kemudian puluhan, dan akhirnya ratusan orang hadir di seminar. Nah, dalam hal belanja beliau juga disiplin. Awalnya beliau hanya belanja roll on sekitar 80 ribuan ya. Setelah itu setiap bulan rutin meskipun tidak banyak. Kemudian mulai mendapat bonus 100 ribu, 200 ribu, semua langsung dibelanjakan. Ditambah dengan uang pribadi. Kami tahu persis ya, karena Bu Wati yang membelanjakan. Karena Pak Kosin tidak memasukkan nomor rekeningnya. Jadi kami yang mengetahui berapa penghasilannya. Jadi di setiap pertengahan bulan beliau WA, "Bun, bonus bulan ini langsung dibelanjakan ini. Ini saya tambahi." Nah, sampai peringkat 12% dengan bonus kisaran 4 jutaan ya, itu nggak pernah diambil, langsung dibelanjakan. Belanjanya kemudian merambah ke Nutrilite, kemudian ke Artistry, itu pun dalam rangka merayu Bu Risa yang waktu itu masih negatif ya. Sampai kemudian Bu Risa positif dan mengambil alih tugas Bu Wati untuk belanja. Dengan belanja semakin banyak dan mengajak orang ke seminar semakin banyak, bisnis beliau pun berkembang sangat cepat. SP pertama bonusnya 25 jutaan. Terus naik dan naik, akhirnya beliau juga ikut bayi tabung dengan biaya mendekati 200 juta. Percobaan pertama gagal. Ya, kemudian ya kami ikut MB Leadership Seminar ke Dubai tahun 2019 ya, sambil beliau berdua healing atas itu. Sepulang dari Dubai, beliau ikut lagi bayi tabung dan berhasil. 17 Maret 2021 lahirlah Anum yang cantik itu. Putri pertama yang sudah ditunggu selama 14 tahun. Dan ajaibnya,
Tanpa upaya apapun, Bu Risa hamil lagi. Dan 1 Oktober 2022 lahir putri kedua, Sania. Lengkap sudah kehidupan Pak Kosin. Kemudian Bu Risa mengajukan pensiun dini sebagai karyawan pabrik gula ya, karena penghasilan dari MB ya sudah kisaran di ATBS lah ya, berlipat dari penghasilan beliau di pabrik. Mereka sekeluarga pindah ke Trenggalek ya, tempat asal Bu Risa, dan kemudian bisa menunggui orang tua yang sudah sepuh. Setiap tahun mereka keluar negeri, mula-mula ke Vietnam, kemudian Dubai, Sydney, dan Desember 2023 ini kami berdua dengan 8 pasang leader debaca termasuk Pak Kosin pergi ke Hawaii di tengah-tengah Laut Pasifik sana ya. Selamat Pak Kosin, perjuangan Anda berdua di MB sudah menuai hasil yang sepadan dengan yang dikerjakan. Sukseskan lebih banyak orang lagi dan Pak Kosin akan bertambah sukses. Sampai jumpa di puncak sukses. Salam dari saya, Sigit Setiawadi.